A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini sudah 5 hari kita menjalankan puasa Ramadan. Tentunya di hari kelima ini sudah semakin terbiasa dengan puasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema budayakan malu sejak dini. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kalian semua adalah remaja yang harus tahu tentang budaya malu, dan semakin besar kalian harus semakin menerapkannya. Seperti kita tahu di era modern ini, perasaan malu sudah tidak lagi menjadi kepribadian kebanyakan orang. Banyak wanita yang keluar rumah dengan menggunakan pakaian yang membuka aurat. Banyak laki-laki yang tidak tahu malu. Di TV, di internet, banyak tersebar tayangan-tayangan yang kurang pas dilihat. Misalnya model baju yang menonjolkan aurat, joget-joget yang tidak pantas untuk dilihat, dan lain sebagainya. Akibatnya, berbagai kemaksiatan dan kriminalitas menghiasi berbagai media informasi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita untuk bisa menanamkan rasa malu sejak dini. Jika sifat ini dimiliki seseorang, maka ia akan selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Namun jika sifat ini sudah hilang atau terpisah darinya, maka ia akan dengan mudah tergelincir pada lembah kesesatan dan kenistaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan dalam hadis-hadisnya tentang sifat malu dan keutamanya. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam hadis lain disebutkan, iman itu terbagi 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi tingkatannya adalah La ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah tingkatannya adalah menyingkirkan duri di jalan. Dan malu itu termasuk salah satu cabang iman. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Anak-anakku yang berbahagia, apa sih yang dinamakan malu itu? Malu atau dalam bahasa Arab disebut al-haya, secara etimologi adalah pecahan dari kata haya, nama hujan, atau hayah atau hayat yang berarti hidup. Maksudnya adalah dengan adanya hujan, seluruh makhluk di muka bumi ini dapat hidup. Dengan kata lain, malu diibaratkan kunci di alam semesta. Jadi apabila seseorang tidak memiliki rasa malu, berarti dia telah mati. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hati yang hidup adalah hati yang dihiasi oleh rasa malu yang sempurna. Al-haya juga berarti al-ihtisham, yang artinya marah dan menyakiti. Maksudnya adalah ketika kehormatan seseorang direndahkan, ataupun sesuatu yang tidak layak untuk diperlihatkan pada orang lain diperlihatkan, maka hal ini akan menimbulkan kemarahan atau menyakiti hati si empunya. Haya juga berarti taubah dan al-hashmah, yang berarti malu dan takut. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa hakikatnya al-haya adalah rasa malu untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan, baik dalam pandangan agama, akal sehat, maupun adat yang baik. Rasa malu ini ada yang sifatnya alami seperti perasaan malu pada wanita solehah ketika terbuka sebagian auratnya. Ada malu yang karena iman, seperti orang mukmin yang
tidak jadi melakukan sebuah kemaksiatan karena rasa malunya kepada Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar. Ada juga malu yang disebut dengan nurani, seperti disampaikan oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Barang siapa yang dibalut rasa malu, maka orang-orang tidak akan melihat aibnya. Sifat haya merupakan akhlak yang universal dan menjadi risalah semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara hal yang dipahami manusia dari perkataan para nabi pertama adalah, jika tidak ada rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Sifat malu merupakan ciri khas akhlak dari orang beriman. Orang yang memiliki sifat ini jika melakukan kesalahan atau yang tidak patut bagi dirinya, maka akan menunjukkan rasa penyesalan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa malu merasa biasa saja ketika melakukan kesalahan dan dosa, walaupun banyak orang lain yang mengetahui apa yang telah dilakukannya. Sifat malu perlu dilakukan seseorang dalam semua aktivitas kehidupan. Dengan sifat malu, seseorang dapat menahan diri dari perbuatan tercela, hina, dan keji. Melalui sifat malu, seseorang akan berusaha mencari rezeki yang halal dan merasa menyesal jika tidak bisa melakukan kebaikan setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila hendak membinasakan seseorang, Dia mencabut rasa malu dari orang tersebut. Islam menggambarkan wajah yang dihiasi dengan rasa malu bagaikan permata yang tersimpan dalam sebuah bejana bening. Tidak ada seorang pun yang memakai perhiasan lebih indah dan memukau daripada perhiasan rasa malu. Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9, sifat malu dalam Islam terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, malu kepada Allah. Orang yang mempunyai rasa malu kepada Allah, maka akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, malulah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh rasa malu, yaitu dengan menjaga kepala dan isinya, perut dan makanannya, meninggalkan kesenangan dunia dan mengingat mati. Yang kedua, malu kepada manusia. Orang yang malu kepada manusia akan menjaga pandangannya dan tidak memiliki keberanian melakukan dosa di hadapan orang lain. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Ketika orang memiliki rasa malu kepada dirinya, maka ia tidak akan sanggup melakukan perbuatan dosa walaupun sedang sendirian. Hadis-hadis yang tersebut di atas tadi menjelaskan tentang kerugian orang-orang yang tidak memiliki rasa malu terhadap orang lain. Dia termasuk orang yang tidak diampuni dosanya. Membeberkan aib dan maksiat yang telah dilakukan sama artinya mengajak orang untuk melakukan kejahatan yang serupa. Hal ini akan berakibat buruk pada kehidupan sosial masyarakat nantinya. Bukankah perbuatan buruk seseorang yang dilakukan karena meniru perbuatan kita akan ditimpakan dosanya kepada diri kita juga? Oleh sebab itu, malu terhadap sesama makhluk Allah adalah salah satu bentuk amal ma'ruf. Dalam memahami hadis-hadis tadi, ada 3 pendapat yang dikatakan oleh ulama. Yang pertama, sebagai bentuk gertakan dan ancaman bagi pelakunya. Kedua, sebagai informasi tentang kondisi orang yang tidak punya rasa malu, sehingga ia pun berbuat semaunya, tanpa
tanpa ada batasan dan kendali, karena tidak ada yang bisa mencegah kecuali rasa malu yang dimilikinya. Yang ketiga, maksud dari hadis tersebut adalah berpikirlah sebelum berbuat sesuatu, apakah aku malu melakukannya atau tidak. Jika memang tidak malu maka lakukanlah, dan jika merasa malu maka tinggalkanlah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dari mana rasa malu itu? Rasa malu akan muncul dari pengetahuan seseorang terhadap Allah yang Maha Agung, Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha mendengar. Tidak ada yang tersembunyi baginya, antara yang lahir dan yang batin sama baginya. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ghafir ayat 19 berbunyi, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis syudur, yang artinya Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi rasa malu kita terhadap Allah lah yang akan mencegah diri kita dari perbuatan yang tidak diridhoinya dan akan mendorong untuk berbuat kebaikan. Dan inilah hasil dari keimanan seseorang. Benar apa yang dikatakan Rasulullah ketika menjelaskan rasa malu. Beliau bersabda yang artinya, sebesar-besar rasa malu kepada Allah adalah jika kalian menjaga kepala sekaligus isinya, perut beserta isinya, dan hendaklah engkau mengingat-ingat kematian di hari akhir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anak-anakku yang berbahagia, dalam menanamkan rasa haya haruslah seimbang. Jangan sampai sifat ini merugikan diri sendiri, seperti rasa minder dan pemalu. Karena itu perlu dibedakan antara pemalu dan rasa malu, antara malu atau haya dengan sungkan atau khujul. Malu adalah akhlak yang sangat mulia dan semua orang menyenanginya. Sedangkan khujul atau sungkan merupakan suatu penyakit kejiwaan yang menunjukkan kelemahan karakter akibat rasa malu dan takut yang berlebihan. Harus punya rasa malu tapi jangan pemalu. Harus punya rasa malu tetapi jangan malu-maluin. Budayakan rasa malu sejak sekarang, karena itu adalah salah satu wujud iman kita kepada Allah dan wujud taat kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.